Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Rambu Moralambi, kelas KPN 20A dengan NIM 1420120013R. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah usaha untuk mencapai tingkat mental atau metafisika tertentu, di mana pada kondisi tersebut manusia berusaha keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam semesta, dan menyatu energi di sekitarnya. Spiritual lebih diarahkan pada usaha mencapai kedamaian pribadi melalui pemikiran-pemikiran dan pemahaman pribadi yang semuanya bertujuan pada akhir mengkomunikasikan diri dengan Tuhan atau alam semesta atau energi. Aspek spiritualitas. Menurut Saurus 2011, spiritualitas terdiri atas 3, yaitu 1. Aspek eksistensial, yaitu di mana seseorang belajar untuk menghilangkan bagian dari dirinya yang bersifat egosentrik dan defensi. Aktivitas seseorang pada aspek ini dicirikan oleh proses pencarian jati diri. 2. Aspek relasional, yaitu tahap kesatuan di mana seseorang merasa bersatu dengan Tuhan. Pada aspek ini seseorang membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. 3. Aspek kognitif, yaitu saat seorang mencoba untuk menjadi lebih reflektif terhadap realitas transenden. Hal ini dilakukan dengan cara menelan, meratur, atau melakukan rejeki atas suatu bacaan spiritual tertentu. Melatih kemampuan untuk konsentrasi juga dengan melepas pemikiran kategorial yang telah berbentuk sebelumnya, agar dapat mempersepsi secara lebih jaman pengalaman yang terjadi, serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Disebut kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan spiritual. Menurut Bung Hart 1993, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak kepastian dalam kehidupan. 2. Menentukan arti dan tujuan hidup. 3. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. 4. Merupakan perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. 6. Stoll atau 1989. Dimensi spiritual. Spiritualitas sebagai konsep dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau yang maha tinggi yang menuntun kehidupan seseorang, sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan dengan lingkungan. Pengaruh dari keyakinan spiritual yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. 1. Menuntun kebiasaan hidup. Praktik ini tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, mempunyai makna keagamaan bagi pasien. 2. Sumber dukungan. Pada saat mengalami stres, individu atau mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil yang belum pasti. Sembahyang atau berdoa, membaca kitab suci, dan praktik keagamaan lainnya sering membantu memenuhi kebutuhan spiritual yang juga merupakan
suatu perlindungan terhadap tubuh. 3. Sumber kekuatan dan penyembuhan. Individu cenderung dapat menahan stres, baik fisik maupun psikis yang luar biasa, karena mempunyai keyakinan yang kuat keluarga klien akan mengikuti semua proses penyembuhan yang memerlukan upaya ekstra karena keyakinan bahwa semua upaya tersebut akan berhasil. 4. Pada suatu situasi tertentu, bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan. Faktor yang mempengaruhi spiritualitas. 1. Perkembangan. Semakin dewasa, idealnya semakin matang tingkat spiritualitas seseorang. 2. Keluarga. Memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kehidupan spiritual. Individu yang dibesarkan dalam keluarga agama Islam cenderung 90% Islam. 3. Ras atau suku. Di Indonesia Timur, Irian Jaya, mayoritas beragama Kristen. Aceh, mayoritas Islam. 4. Agama yang dianut. Keyakinan pada agama itu dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual. 5. Kegiatan keagamaan. Kegiatan agama dapat mengingatkan keberadaan dirinya dengan Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada penciptanya. Pasien yang membutuhkan dukungan spiritual. 1. Pasien kesepian. Pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani akan membutuhkan bantuan karena mereka merasakan tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Tidak ada yang menyertainya kecuali Tuhan. 2. Pasien ketakutan dan cemas. Adanya ketakutan dan kecemasan dapat menimbulkan perasaan kacau, yang dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya, dan ketenangan yang paling besar adalah bersama Tuhan. 3. Pasien yang harus mengubah gaya hidup. Pola gaya dapat mengacau keyakinan individu bila ke arah lebih buruk dan sebaliknya. Masalah kebutuhan spiritual. Distress spiritual, suatu keadaan ketika individu atau kelompok mengalami atau berisiko mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan, dan arti kehidupan. Macam-macam distress spiritual. 1. Spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang dicintai atau dari penderitaan yang berat. 2. Spiritual yang khawatir, yaitu terjadinya pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya aborsi. 3. Spiritual yang hilang, yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan.